I see you. I see you. Really take this feeling. I see you. I see you. Now I'm really just to hit this feeling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Panjaria Motovlog. Yo ilur. Oke, jadi di video kali ini aku mau bongkar motorku. Nah ini kebetulan ini juga udah waktunya servis lur. Terus kemarin sempat ada beberapa kendala, makanya motorku ini nggak tak pakai ke Bromo ya lur. Kemarin kan ke Bromo, kalau teman-teman lihat sendiri di video sebelumnya kan aku naik motor CRF. Soalnya motorku ini terkendala di ini. Jadi waktu idle stasioner, ini motorku nggak bisa lamsang lur. Nah kemungkinan ini ada beberapa faktor ya yang menyebabkan nggak bisa langsam. Nah ini nanti juga aku mau bongkar throttle body, mau tak bersihkan juga. Kalau untuk motorku sendiri ini kan perawatannya simple lur. Rutin setiap bulan itu cuma ganti oli. Kalau masalah servis ke bengkel ini aku jarang ya. Bisa dibilang ya lama sih. Paling enggak aku kalau servis ya ke sini sama Mas Amirul. Nah, ini di sini Mas Amirul lagi banyak servisan numpuk di rumahnya. Jadi ini motorku mau tak bongkar sendiri dulu, nanti sambil dipantau sama Mas Amirul ya. Nah, untuk motorku sekarang untuk kendalanya ini kan nggak bisa langsam. Ini ada dua kemungkinan sih. Kalau nggak throttle bodinya kotor, kalau gitu ya sensor IACV nya yang bermasalah. Nah nanti juga aku mau menjelaskan apa itu sensor IACV, sensor TPS. Soalnya kan di throttle body kan ada beberapa sensor ya. Kemarin di Instagram juga aku sempet bikin Q&A ya, untuk sharing bareng tentang pengalaman teman-teman pengguna motor ini New CB150R, apapun itu dari generasi pertama, V2, ketiga, terus bahkan sampai terbaru. Nah aku mau sharing-sharing sama teman-teman ya. Kebetulan kemarin ada beberapa teman yang tanya di DM Instagram ya. Ini nanti mau tak jawab sama pembahasan sama Mas Amirul ketika udah beres bersihkan throttle body ya lur. Kemarin juga sempat ada yang DM, Mas racikan kanan. Nah ini tak jawab dulu. Untuk racikan kanan ini kan aku pakai rumah kopling dari Oma Racing, itu per 5 ya lur. Terus kalau untuk knalpot ini pakai WRX GP K3 kalau kan. Untuk silincernya ini panjangnya ini 35 cm. Nah untuk leherannya yang ini tak custom lur. Jadi ini nggak pakai yang ori, tak custom biar apa, menyesuaikan sama spek mesinnya. Jadi ini nggak apa ya, diameternya itu nggak kayak yang bawaan dari WRX kan lumayan besar ya untuk leherannya. Jadi ini tak sesuaikan supaya ditarikan mesin itu nggak berat dan cocok lah, enak lah pokoknya, nyaman dipakai. Nah mungkin kalau untuk racikan mesin spek kanan ya itu tadi. Oke, ini aku udah tak siapin tripod, mau langsung bongkar aja ya lur. Ntar ini aku ambil kunci dulu karena ini udah tak siapin kunci-kuncinya, jadi nanti biar enak aku bongkarnya. Kalau Mas Amirul sendiri masih sibuk ya, karena di rumahnya Mas Amirul kan banyak servisan. Lah ini buat teman-teman yang daerah di Mojokerto, Mojosari, Jombang. Nah kalian kalau mau servis motor New CB150R kalian bisa langsung ke sini ya, ke rumahnya Mas Amirul. Soalnya Mas Amirul ini kan sebelumnya kan emang kerja di bengkel, terus buka sendiri di rumah. Jadi kalian kalau mau servis itu enak, bisa langsung tanya-tanya, konfirmasi sama Mas Amirul. Ya Mas, untuk alamatnya rumah sama ini dek, desa mana Mas? Di desa Sambisari, Dusun Belok, Trawulan. Nah nanti juga tak cantumkan di deskripsi ya lur untuk alamatnya. Jadi buat teman-teman yang dekat daerah sini bisa langsung ke sini aja ya lur. Wes langsung aja kita gas ya. Ini yang pertama aku mau copot bodinya dulu, terus nanti lanjut ke yang lainnya. Kunci ini wis ready ya. Tak tahu di sini. Nah ini soalnya kan aku ngerekam dewe ya, langsung tak pasang nang tripod ya. Oke lur, kamera sudah ready ya. Oke langsung aja kita bongkar dulu dari bodi-bodinya dulu ya lur. Let's go, 1, 2, 3.
Oke lur, jadi seperti ini ya kondisi motorku setelah tangkinya dilepas. Nah, di sini tadi kan yang agak ribet itu ketika melepas tangki itu kan ada ini selang injektor bensin. Terus di sebelah sini kan, nah kalau teman-teman bisa lihat sih, bentar, sorry ya lur, ini water parah sumpah. Ini baru kali ini ya dibongkar lagi setelah servis lama ya. Kemarin ada cuma berapa bulan ya? 9 bulan yang lalu kalau nggak salah itu bongkar sama ganti ini sih, cuma kopling. Nah ini baru sempat bongkar lagi sekarang. Terus kondisinya ya seperti ini, co-water sekali ya. Nah di sini ada dua sensor ya. Yang pertama ini sensor IACV. Nah untuk sensor TPS-nya sendiri ini di sini. Nah karena ini kondisinya sangat kotor sekali, ini aku yakin di throttle bodiku ntar juga kotor. Jadi setelah ini kita mau bongkar filter dulu, terus kita lepas throttle body sama ini intake manifold juga. Nanti aku mau bersihkan terus sama cek kondisi busiku ya lur. Oke lur, sekarang kita lanjut ke tangki karena kemarin sempat ada teman yang tanya ya soal tangki. Sebentar, aku mau ambil handphone dulu. Ada yang nanya seperti ini, Mas, biar tangkinya nggak pernah bocor ditambal pakai apa Mas? Soalnya punyaku sering nerembes. Untuk masalah tangki, tangki bocor ataupun ngerembes, nah ini untuk di motor New CB150R sendiri, meskipun udah pakai tank bed seperti ini masih rawan air bisa masuk lur. Jadi untuk mengantisipasi tangki bocor itu kan karena air masuk kan dari sini lur. Nah terus ngendap di tangki nggak pernah dikuras, akhirnya yang bagian di sini tuh sampai mengkerak, itu yang menyebabkan tangki bocor atau ngerembes. Jadi untuk mencegah tangki bocor atau merembes itu sebaiknya kalau udah 3 bulan sekali atau maksimal 5 bulan sekali lah, itu kita kuras tangki. Nah kita bersihkan tangkinya dari air. Nah dulu pengalamanku itu pernah kuras tangki, padahal ini nggak pernah tak pakai apa sih namanya, hujan-hujan parah, cuma tak pakai daily ya. Berangkat kerja, pulang kerja, paling nggak kalau kena air waktu aku nyuci itu kan pakai semprotan. Nah ternyata waktu dibongkar itu di dalam tangki ini airnya itu banyak lur. Itu pengalamanku sih. Jadi aku dulu itu mengantisipasinya yaitu 4 bulan sekali, maksimal 5 bulan lah aku kuras tangki seperti itu. Soalnya kalau ada campuran air masuk di tangki itu juga akan mempengaruhi motor kita, nanti bisa menyebabkan seperti merebet atau tarikan nggak enak. Ini coba tak lihatkan di bawahnya ya. Bentar aku pakai alas biar nggak ini. Soalnya ini aku pakai ini loh, record sendiri soalnya. Nah untuk masalah tangki seperti ini ya teman-teman. Nah, biasanya yang sering bocor ngerembes itu dari sini. Ini kan udah kelihatan ya, ada karetnya. Nah biar nggak karet seperti ini dari dalam, yaitu kita harus rajin-rajin sering kuras tangki. Kalau misalkan ini udah keropos bocor, kita tinggal pakai lem besi lur, itu sudah bisa sih. Cuman ya harus benar-benar sampai kering biar ini nggak ngeremes lagi dari sini. Itu sih alternatifnya. Nah mungkin kalau masalah tangki udah terjawab ya. Sekarang kita lanjut ngelepas filternya dulu, sama nanti tak cek throttle body kondisinya gimana. Soalnya dari sini udah kelihatan sangat kotor sekali ya lur. Nah ini parah sih kotornya. Oke langsung gas kita bongkar ya. Oke, jadi ini setelah ngelepas filter, kita langsung ngelepas ini ya, tuas gas dulu, terus lanjut kita ke throttle bodinya lur.
melepas throttle body kita pakai ini ya, kunci shock 8 ini. Kondisinya seperti ini ya lur, benar-benar kotor sekali ya. Nanti kita bersihkan pakai carbo cleaner ya. Dan untuk karetnya silnya ini usahakan jangan dibersihkan pakai pertamax atau bensin, supaya apa? Biar ini enggak ngembang ya. Soalnya kalau udah mekar, nah ini jadi kurang rapen ntar nanti. Untuk intake manifoldnya sendiri, nah teman-teman bisa lihat sangat kotor lur. Ini yang menyebabkan apa, tarikan kurang enak, terus kadang juga berbuat di RPM itu nggak lancar. Jadi langsung kita bereskan semua, kita bersihkan dulu. Parah lu sumpah. Ih, kuoter parah sumpah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk membersihkan throttle body ini ya. Jadi sebelum itu kita pinggirkan dulu silnya, kita lepas dulu lah biar aman. Kita taruh sini ya. Ini yang sil yang dari intake manifold yang sini. Nah, jadi ketika teman-teman bongkar jangan lupa untuk menyisihkan dua sil ini ya. Karena ini sensor TPS ku kemarin baru ganti dan ini masih aman sih. Cuman kendalanya kan aku kan di ini waktu idle kan motorku nggak bisa langsam. Jadi kita bongkar dulu sensor IACV nya, kita bersihkan. Kalau semua mau dibersihkan masih belum bisa, berarti ini udah waktunya ganti. Soalnya selama hampir 5 tahun itu waktu ganti itu cuman ganti sensor TPS nya ya. Yang sensor IACV ini belum bermasalah, belum kena ya. Jadi kita bongkar dulu. Jadi ini agak keras kalau di sensornya ya. Jadi fungsi sensor IACV ini hampir sama kayak di motor karburator, itu fungsinya seperti jok ya lur. Jadi kalau teman-teman perhatikan di motor Matic seperti Vario, Beat, kalau waktu pagi posisi keadaan mesin masih dingin, oli di bawah, nah itu kan biasanya kalau nyala itu kan langsung di RPM tinggi ya, nggak langsung langsam. Jadi di posisi RPM tinggi dulu, terus setelah itu baru motor akan langsam. Itu posisi throttle body ini masih nutup ya. Jadi fungsinya itu kayak mematikan cuk lah. Jadi kayak cuk otomatis kalau di motor injek. Ya kalau ada salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Nah ini ada dua sil karet yang jadi satu ya. Kita lepas. Terus di sensor TPS nya juga ini kita lepas. Cukup keras lur untuk bautnya di sensor TPS sama sensor IACV ya. Kalau
sensor TPS ini, jadi TPS itu kan throttle position sensor. Jadi ketika kita menarik tuas gas, nah ini kan posisi katup terbuka. Nah, sensor TPS ini akan merespon, akan membaca. Jadi dia akan secara otomatis menyesuaikan jumlah bahan bakar masuk dari sensor injek yang dari sini masuk ke ruang bakar itu campurannya seberapa. Yang ngatur itu sensor TPS ini ya lur. Dia untuk merespon. Lepas dulu. Nah, biasanya kalau kendala dari sensor TPS itu, kata teman-teman itu, orang bengkel itu bisa diakali. Jadi nggak perlu langsung ganti TPS. Cuman ini direnggangkan dulu supaya apa? Sensor bisa lebih mudah cepat membacanya katanya sih. Aku juga belum paham, soalnya dulu itu sensor TPS ku emang udah parah dan harus diganti sih emang. Sorry ya lur kalau ada suara noise dari yang lain. Nah, setelah ini kita bersihkan, kita semprot pakai carbo cleaner, terus kita bilas cuci sama bensin pertama. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling, bitch. Ini agak parah ya, hampir sampai ngerak. Mumbling, I'll keep doubling, you keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. Nah, sekarang kan agak lumayan bersih ya tadi. Setelah di cleaner terus di pakai pertama. Ini sekalian pinggir-pinggirnya tak bersihkan ya. But I just keep my head down and focus on the facts. I'm setting down gravel while you just follow the path. I'll lead them into battle while you're just too scared to act. I'll leave the knife right in my back. So I'll keep hustling, keep struggling, bitch, I'm humbling. Keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing. I'll keep hustling. Parah itu ya, kayu tulisan. Aku tutup pagar. Ini loh, itu kata itu. Mantap. Oke lur, jadi setelah throttle body selesai sama intake manifold, sekarang kita lanjut cek businya ya lur. Biar gak ganggu, kita sisihkan. Kondisi busiku
Oke lur, ini tangkinya udah kepasang. Aku mau coba motorku dulu. Ini yang sebelumnya kan untuk posisi idle stasionernya kan nggak bisa langsam, karena tadi tak bongkar. Ternyata pertama throttle body kan kotor, terus kedua sensor IACV nya juga kotor. Nah ini untuk kita cari tahu apakah sudah normal belum, kita coba nyalakan dulu ya. Ini untuk oli tadi aku pakai Delta Loop yang Adventure ya lur. Tadi di sini tuh maunya sih beli Delta Loop yang daily, berhubung tadi kosong ya udah aku pakai yang Adventure. Bentar, kita panasi dulu sebelum digas ya, di BBR, supaya oli naiknya dulu. Throttle bodiku kan kotor ya. Wes tinggal pasang body terus nanti kita juga kalau sempet sharing, kalau nggak gitu aku nanti sharing sambil motovlog ya, membahas pertanyaan kalian yang ada di DM Instagram sama yang ada di Instastory lur. Wah sibuk, tinggal sak harapan ya, sak project wes dinaiki ya. Ngeri dinaiki harapannya apa Cak Amirul? Full Oke lur, jadi ini motorku udah selesai tak servis mandiri. Tadi sambil dipantau sama Mas Amirul, terus sambil diarahkan juga. Yang pada awalnya itu gejalanya itu nggak bisa langsam, tapi pada akhirnya setelah dibersihkan, mulai dari throttle body, terus sensor TPS, sama sensor IACV. Nah ini udah normal lagi lur motorku. Nah sekarang aku mau bahas yang buat kemarin tanya di Instagram ya, lewat Instastory yang aku buat. Yuk sharing lur, buat pengguna New CB 150R apa aja kendala selama ini yang pernah dialami, maupun apa kayak suka duka pakai motor ini kayak gimana lur. Nah ini mau tak bacakan dulu. Ini yang pertama dari Naufal Amin Hasan. Ini Beat Street Fire dari Lamongan ini kayaknya lur. Soal sasis, kan katanya sering retak. Nah itu gimana solusinya om? Oke mas, jadi kalau masalah sasis di New CB 150R mulai dari generasi pertama ya, V1 sama V2 itu emang sering terjadi itu retak pada rangka yang di sebelah sini. Nah contohnya ini kayak motorku ini udah pernah mengalami retak, terus tak bikinkan plat seperti ini. Nah di tukang las jadi di remap lagi ini supaya lebih kuat. Ini soalnya kan pakai besi plat tebal, kalau nggak salah tebalnya segini lur, mulai di atas yang bawah. Tapi sebenarnya itu yang bagus ya dari 4 sisi, mulai atas, bawah, kiri sama kanan. Karena kemarin aku taunya cuma pengen tak tambahin dari atas sama yang bawah ini, ya udah. Akhirnya ya cuman ini. Tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kendala sama sekali ya. Penyebab rangka retak atau patah itu biasanya karena faktor yang pertama, karena faktor pemakaian tubular yang tidak presisi. Soalnya kalau pemakaian tubular yang seperti ini yang aku pakai ini jadi salah satu pengaruh yang besar lur. Kalau contohnya kayak motornya Mas Amirul, ini sama juga generasi pertama ya mas. Iya. Ini tapi rangkanya sampai sekarang masih aman ya mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah aman lur. Soalnya masangnya presisi ya tuh, itu kan tak pasang jalur ya. Tapi aku masangnya kan presisi. Nah sehingga tidak mengganggu dari kekuatan postur rangka di New CB 150R. Kalau motor New CB 150R ini emang terkenal mesin kelotok-kelontok sama rangka jemuran ya. Penyakit utama motor ini yaitu. Tapi aku nggak tahu kalau untuk generasi yang baru-baru sekarang ya. Kayak kemarin kan ada launching New CB 150R versi Adventure. Nah itu apakah frame rangkanya ini masih sama atau sudah diperbaiki lagi sama pihak Honda? Soalnya kalau dari jenis motorku yang ini ya, ini kan SE pertama putih merah, itu banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan untuk rangkanya yang gampang keropos, retak. Nah itu jadi salah satu kekurangan di motor ini.
Oke lur, mohon maaf ya tadi sempat terputus untuk pembahasannya. Soalnya tadi itu kebetulan aku cuma bawa baterai cadangan 2 dan itu habis semua. Jadi untuk pembahasan yang ini mungkin aku bahas di next video ya, di next konten mau aku jelaskan semua. Ini sekalian tak tes rate sama Mas Amir, sekalian pulang. Soalnya nanti malam juga aku mau pulang ke Malang lur. Kita panasin bentar ya. Nah, kemarin tuh aku dapat kabar ya dari adikku yang di sana yang ngerawat nenekku. Jadi nenekku itu lagi sakit. Jadi ntar malam itu mau pulang ke Malang sama bapak ibu ya lur. Dan ini aku mau tes ride bentar sama Mas Amirul. Dan sekalian ini aku arah pulang. Oke, kita gas ya. Ini kalian nikmati sendiri ya untuk sisa. Oke, jadi sekalian ini mau arah pulang, sekalian nyobain motor yang udah aku servis sendiri ya. Servis mandiri lur. Ya ntar coba kalian rasakan lah sensasinya. Jadi untuk pembahasan yang belum sempat aku jawab tadi, karena di selama pembahasan kan tiba-tiba terputus karena baterainya habis. Mungkin aku akan bahas di next video ya teman-teman. Soalnya masih banyak juga pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat aku jawab ya. Dan aku terima kasih buat teman-teman yang udah sharing di DM Instagram atau komen di Instastoryku. Terus ada yang nanya via WhatsApp ya, aku terima kasih. Pokoknya aku terima kasih banyak buat teman-teman semua lah.